bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, 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 la. Hai guys, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Bersama saya Mega Nur Pelangi. Di sini saya akan membahas materi pemanasan global, penyebab peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer. Sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika supaya tidak tertinggal video fisika lainnya. Let's enjoy this video. Peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang berasal dari industri, kendaraan bermotor, dan permukiman dapat menyebabkan A. Penurunan suhu udara, B. Kenaikan suhu udara, C. Penurunan intensitas matahari, D. Terganggunya proses fotosintesis, dan E. Terjadinya hujan asam. A. Penurunan suhu udara. Pernyataan bahwa peningkatan gas karbon dioksida tidak menyebabkan penurunan suhu udara adalah salah. Sebaliknya, peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer dari aktivitas manusia menyebabkan efek rumah kaca yang mempertahankan panas di atmosfer bumi. Ini menyebabkan pemanasan global, bukan penurunan suhu udara. Proses ini terjadi karena gas rumah kaca seperti CO2 menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi, mencegahnya meninggalkan atmosfer dengan mudah. Pemanasan global menyebabkan sejumlah dampak signifikan. Di antaranya adalah peningkatan suhu permukaan laut, pencairan es kutub utara dan kutub selatan, dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti badai tropis yang lebih kuat dan sering terjadi. Ini juga dapat mempengaruhi pola musim, mengubah hutan, dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut. Ketika suhu global naik, juga mungkin terjadi penurunan suhu lokal atau penurunan intensitas musim dingin di beberapa wilayah. Namun, ini bukan indikasi bahwa pemanasan global tidak terjadi. Itu lebih merupakan variasi alamiah dalam cuaca lokal dan regional. Sementara, tren jangka panjang menunjukkan peningkatan suhu global. B. Kenaikan suhu udara. Pernyataan bahwa peningkatan gas karbon dioksida dapat menyebabkan kenaikan suhu udara adalah benar. Gas rumah kaca termasuk CO2 menangkap radiasi panas dari permukaan bumi dan mempertahankannya di atmosfer menyebabkan pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk energi, industri, dan transportasi menghasilkan emisi CO2 yang signifikan. Pemanasan global memiliki konsekuensi yang luas, termasuk perubahan iklim yang drastis, seperti peningkatan suhu laut, perubahan pola curah hujan, dan kekeringan yang lebih sering. Ini berdampak pada kehidupan manusia, termasuk keamanan pangan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pemanasan global juga dapat memicu pelepasan gas-gas lain yang telah terperangkap dalam es beku, seperti metana di lapisan permafrost yang mengutamakan efek pemanasan global lebih lanjut. C. Penurunan intensitas matahari. Peningkatan gas karbon dioksida tidak menyebabkan penurunan intensitas cahaya matahari. Penurunan yang dimaksud merujuk pada penurunan dalam intensitas cahaya matahari yang mencapai permukaan bumi. Namun, dalam konteks pernyataan tersebut, penurunan intensitas cahaya matahari tidak langsung terkait dengan peningkatan CO2. Intensitas cahaya matahari cenderung stabil dalam skala waktu yang singkat dan tidak langsung dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 di atmosfer. Variabilitas dalam intensitas cahaya matahari lebih terkait dengan siklus alamiah dalam aktivitas matahari, seperti aktivitas bintik matahari dan siklus matahari yang lebih panjang. Peningkatan CO2 tidak mempengaruhi variabilitas alamiah ini. Maka dari itu jawaban dari poin C adalah salah. D. Terganggunya proses fotosintesis. Pernyataan bahwa peningkatan CO2 dapat mengganggu proses fotosintesis adalah salah. Peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer justru dapat meningkatkan proses fotosintesis, karena tanaman memanfaatkan CO2 sebagai bahan bakar untuk fotosintesis. Namun, dampak jangka panjangnya bisa berbeda, tergantung pada faktor-faktor lain seperti ketersediaan air dan nutrisi. E. Terjadinya hujan asam. Pernyataan bahwa peningkatan gas karbon dioksida dapat berkontribusi pada terjadinya hujan asam adalah salah.
Hujan asam terutama disebabkan oleh emisi sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx yang bereaksi dengan air di atmosfer, bukan oleh CO2 secara langsung. Meskipun demikian, peningkatan CO2 di atmosfer dapat memiliki efek lain yang signifikan terhadap lingkungan seperti perubahan iklim dan peningkatan suhu global. Nah, itu tadi materi pemanasan global tentang penyebab peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer. Semoga setelah teman-teman menonton video tadi, teman-teman fisika semua dapat memahaminya dan semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum mengakhiri videonya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika supaya tidak tertinggal video fisika lainnya. Bye, see you the next video. Apa itu